في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Sur merupakan salah satu saksi sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, Rasulullah pernah bersembunyi bersama Abu Bakar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang hendak membunuhnya. Pada malam itu, Rasulullah berhasil menyelinap keluar dari rumahnya dan berhasil mengelabui kaum Quraisy yang sejak lama menunggunya di luar. Di gua tersebut, Rasulullah tinggal selama 3 hari hingga datangnya bantuan yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Beberapa orang juga ikut berjasa dalam persembunyian tersebut. Siapakah mereka? 1. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat satu ini tak perlu lagi dijelaskan jasa-jasanya. Ia begitu sering membantu perjuangan Rasulullah. Pada waktu Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, ia senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan. Bahkan sebelum Rasulullah masuk ke mulut gua, ialah orang yang memastikan keamanan gua. Ia juga menjadikan kakinya sebagai tempat bersandar kepala Rasulullah saat tidur. Bahkan kakinya sampai digigit ular demi menutupi lubang ular agar tidak mengganggu Rasulullah. Ia juga yang mengatur waktu dan kendaraan Rasulullah saat keluar dari persembunyiannya di Gua Sur. 2. Abdullah bin Abu Bakar. Ia merupakan putra Abu Bakar yang bertugas sebagai informan penting. Ia melaporkan semua perkembangan situasi yang terjadi di kota Mekah. Sepanjang hari, ia menelisik semua pembicaraan orang Quraisy terkait Rasulullah dan sahabat tercinta itu. Sore hari ia datang ke Gua Sur dan melaporkan semua informasi yang didapatkan kepada Rasulullah dan ayahnya. Ia bertahan di gua hingga malam, sehingga tidak ada yang curiga bahwa ia tidak di Mekah pada malam hari itu. 3. Asma binti Abu Bakar. Ia juga merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertugas mengikuti Abdullah saat menuju Gua Sur sambil membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah. Makanan itulah yang membuat kedua orang mulia itu bertahan di Gua Sur selama 3 hari. 4. Amir bin Fuhairah. Amir adalah budak Abu Bakar yang setiap hari mengembala kambing yang dimiliki oleh Abu Bakar. Pada saat Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur, ia membawa kambing-kambingnya menuju Gua Sur. Kambing-kambing itulah yang menyuplai minuman kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Malam harinya ia kembali mengikuti langkah kaki Abdullah dan Asma, sehingga langkah kaki kambing tersebut menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma, hingga tak ada seorang pun yang tahu. 5. Abdullah bin Al-Uraiqad. Ia bertugas membawa unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar untuk membawa Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua. Ia juga yang menuntun kedua orang mulia itu untuk hijrah menuju kota Yasrib Madinah. Dialah sang penunjuk jalan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah golongan as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq dari Rasulullah yang artinya membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam. Bahkan dalam peristiwa hijrah, Abu Bakar menyediakan kendaraan unta dan menyiapkan perbekalan untuk hijrah Nabi-Nya. Maka dipilihlah Allah Abu Bakar As-Siddiq menemani hijrah Nabi. Dalam peristiwa hijrah tersebut, Abu Bakar kadang berdiri di belakang, depan atau di samping Nabi Muhammad karena dikhawatirkan ada musuh yang mengintai keselamatan Nabi Muhammad. Bahkan di Buasur pun Abu Bakar digigit ular dan tidak berani membangunkan nabinya karena beliau tidak rela Nabi Muhammad bangun hanya karena dia digigit ular. Maka Rasulullah pun menyembuhkannya dengan air mudanya dan seketika itu juga dalam peristiwa hijrah ini Abu Bakar tidak hanya melibatkan dirinya akan tetapi keluarganya dilibatkan. Misalnya Asma binti Abu Bakar yang menyediakan suplai makanan di gua selama berada di Gua Sur. Amir bin Fuhairah yang mengintai kondisi Mekah. Sehingga Abu Bakar dan Rasulullah dengan sukses menempuh perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah, yakni sekitar 450 km. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.